wilayah Ciomas, Desa Babakan, Encle, terdapat sebuah bangunan tua milik warga setempat yang cukup menyita perhatian warga sekitar. Pasalnya area seluas hampir 2 hektar ini dulunya difungsikan menjadi sebuah rumah dari seseorang yang terpandang di kalangan warga setempat. Kalau ikut bus nih mah kalau nggak salah tahun 2000-an sakit, tapi nggak di sini meninggalnya. Rumah yang berdiri sejak tahun 2000-an ini tak hanya mengisahkan segudang cerita mistis nan angker setelah lama terbengkalai, yang tak jarang dihubungkan dengan beberapa peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi di jalan menurun depan area rumah. Itu paling itu mobil lagi parkir diem, toto langsung ditabrak, langsung masuk ke parit juga semua. Banyak kecelakaan mobil di sini, ada yang kebalik, ada yang kemana, karena di sini juga di sebelah sananya itu angker. Meski adanya cerita akan banyaknya anak angkat beliau yang tak pernah tinggal lama di rumah tersebut semasa aktif, hingga sosok beliau lebih kerap dikenal tinggal sebatang kara dan mengisahkan ribuan tanya akan sosok Bu Husni yang sebenarnya yang bercampur dengan segudang cerita mistis saat tempat itu terbengkalai. Mulai dari sosok wanita dengan wajah merah yang kerap terlihat dan dihubungkan dengan pohon tuanan angker yang berada di seberang jalan, hingga pengakuan dari sejumlah remaja sekitar. Kan dia hidupnya sendiri, anak pungutnya banyak sih. Kayak ada muka merah itu, anak kecil. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak sisi lain dari sosok Bu Husni semasa hidupnya yang berkaitan angker dan mistisnya rumah tersebut? Atau hanya sekedar cerita dari mereka yang tak kasat mata menemukan hunian yang nyaman di rumah terbengkalai tersebut? Kayak ke situ, Ruk. Rudi, aku kayaknya cukup yakin ini rumah yang mau kita datengin. Karena dari letak rumahnya ini ya, kalau kita lihat di depan tuh ada pohon-pohon ini yang menjadi patokan. Waktu aku sempat nanya sama warga di sini, patokan rumahnya itu di depannya ada pohon dan jalan turunan. Dan nggak ada lagi sih rumah terbengkalai di daerah sini, deket sini, cuman ini doang. Nah, ini tuh sering disangkut pautkan juga dengan berita tentang kecelakaan di depan rumah ini. Aku yakin sih ini tempatnya, Ruth. Dari sini, apa yang udah kamu rasain di depan rumah ini? Ngomong-ngomong nih, itu ada sesuatu yang menyambut kita di sebelah sana. Hah? Di mana, Ruth? Di pohon ini. Rudi langsung merasakan kehadiran sosok astral yang berada tepat di pohon belakang pintu gerbang. Wah, ini pohonnya tinggi banget, Ruth. Aku deket Rudy apa sini? Ini, di sini ada yang duduk, Nat. Di mana dia, Ruth? Ini, Nat. Tunggu. Mukanya ini merah dan hancur. Dia duduk di sini. Kok mukanya bisa merah dan hancur? Dia ini adalah korban kecelakaan. Dan kecelakaannya dia ini ada hubungannya sama pohon yang di sana, yang di seberang. Oh, berarti sesuai dengan apa yang warga suka omongin di sini ya. Dan dia salah satu korbannya, tapi kenapa dia malah di pohon ini, Ruth, bukan di pohon sana? Kenapa dia malah kayak bertenggernya di sini? Dia ini suka terbang-terbang, nakut-nakutin orang. Dan dia ini memang suka bikin kecelakaan juga orang-orang sekitar sini, Nat. Jadi dia nakut-nakutin setiap orang-orang gitu yang berlalu lalang di depan jalan raya itu. Iya. Waktu habis pulang pengajian di sini nih di bawah,
Saya ketemu juga di sini. Tahu mukanya merah banget, mukanya kayak orang bekas tabrakan gitu. Wah, berarti mungkin ada sosok lain, Ruth, yang ngisengin dia, ngerjain dia, bikin dia jadi kecelakaan. Dia bilang kalau mau tahu lebih lanjut, masuk aja ke rumah itu. Rumahnya di sana ya? Dia nggak apa-apa, Ruth, kita ke sana. Kenapa? Dia udah pergi ke sana, udah terbang ke sana dia. Ke pohon yang di depan yang besar itu juga? Iya, di sana, pohon itu. Ya udah, kayaknya emang waktunya kita untuk penelusuran ke dalam karena di sini juga udah gerimis, udah mulai hujan. Seolah menambah rasa penasaran kami, sosok perempuan tersebut pergi dan hanya menyisakan petunjuk untuk masuk lebih dalam ke bagian rumah. Seraya rintik hujan mulai menambah kesan mencekam penelusuran kami malam ini. Ini sih, tapi kenapa? Assalamualaikum. Ini sebuah besar sekali rumahnya. Lembab dan tak terurus. Begitulah kesan pertama kami berada di bagian dalam rumah hingga Rudi Ada sosok yang mendekati kita, Nat. Ini wujudnya laki-laki, dia kulitnya putih, tinggi, perawakannya tinggi, tegap, tapi dia pakai kebaya dan pakai sanggul juga. Tunggu. Laki-laki pakai sanggul. Kamu boleh tanya Dia mendekat. siapa? Aduh, dia siapa? Dia semakin mendekat. Maaf, boleh bicara sebentar? Nama kamu siapa? Kamu yang dibilang sama orang-orang itu? Ini adalah sosok yang diceritakan sama orang-orang itu. Ibu Husni. Oh ya, aku memang waktu itu sempat dengar juga dari warga tentang Ibu Husni ini yang dia itu sebetulnya orang terpandang di sini dan cukup terkenal yang pernah menghuni atau pemilik rumah ini, Ruth. Ini dia berarti ya? Gitu. Iya betul. Jadi dia ini dulu memang orang yang sangat dikenal masyarakat gitu. Dan dia ini menurut penilaian masyarakat juga orang yang dermawan. Katanya laki-laki, tapi rambutnya apaan cuma diiniin, apa digelung, apa di mana? Sanggul gitu. Ruth, sekarang penampakannya maksudnya gimana? Apakah mukanya ada luka atau kamu bisa lihat dia waktu itu meninggalnya karena apa? Dia mukanya nggak ada luka. Mukanya itu biasa aja, badannya juga biasa aja. Tapi dia meninggalnya karena penyakit. Karena sakit. Aduh, tapi aku masih nggak ngerti deh. Kamu bilang tadi dia itu kan juga memang terkenal dermawan di sini. Tapi kenapa sosok perempuan tadi yang ada di atas pohon nyuruh kita untuk masuk ke dalam untuk nemuin jawabannya sendiri? Emang apa hubungannya, Ruth, dia dengan sosok yang ada di luar tadi? Apa hubungannya dengan kata-kata yang di depan itu? Dia jalan, dia nggak menjawab, tapi dia jalan. Maksudnya? Oh, kok dia ninggalin kita? Kenapa, Ruth?